Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya kembali ke Mas Dipo. Kalau begitu kita turunkan bahasannya. Kalau tadi makro begitu Mas Dipo, artinya apa yang paling mungkin bisa dirasakan masyarakat? Saya membaca hari ini kedelai naik, plastik naik, itu akhirnya berdampak pada semua paling tidak yang dibeli ibu-ibu tiap harinya. Iya, saya rasa itu benar sekali Mas. Jadi kita pun sarankan untuk pemerintah yang mulai sedikit berempati lah soal masalah ini. Karena memang di lapangan sudah banyak yang mulai naik ya, terutama yang komponen impornya tinggi, gitu. Jadi tadi selain plastik dan kedelai, sebenarnya kayak yang berhubungan otomotif, jadi oli sudah naik juga, suku cadang motor sudah naik. Jadi apalagi jadi industri-industri yang memiliki komponen impor tinggi. Nah, memang ada beberapa industri yang transmisinya cepat, jadi rupiah melemah dia harganya naik cepat. Ada beberapa yang lebih lama, ya karena itu yang kita khawatirkan, karena mereka bertahap. Dan itu terlihat tuh Mas di angka BPS per April. Jadi harga produsen itu dia udah naik 3,8%, tapi si harga konsumennya baru naik 2,4%. Artinya apa? Harganya ke konsumen pasti akan naik nantinya. Ya, gitu. Berbanding terbalik ya? Iya, jadi masih ketahan nih sekarang. Si produsennya masih menahan. Ya mungkin karena dia punya inventory, tapi apa. Jadi saya rasa itu memang perlu berhati-hati ya, karena seperti yang tadi disebutkan itu naiknya pelan gitu. Jadi nggak kayak dulu 98 langsung, 4.000, 16.000 gitu. Saya rasa kali ini tidak seperti itu, ya kan. Tetapi pelan-pelan, tapi di berbagai macam tempat ya, karena memang rupiah yang melemah, lalu ada inflasi dari luar negeri, imported inflation. Saya rasa hal-hal ini yang perlu diperhatikan ya, karena dia kecil-kecil kita nggak sadari, kok makin mahal ya. Ya kan, kok makin mahal ya gitu. Oke, dan ke depan dalam pembacaan Anda atau core akan lebih meningkat lagi harga kebutuhan yang sehari-hari tadi? Saya rasa ya, jadi apa sih dengan rupiah melemah ini, apa sih yang terdampak ya memang barang-barang yang komponen impornya tinggi. Tapi sayang sekali di Indonesia banyak sekali industri yang komponen impornya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin industri konstruksi, itu kita baja impor, semen impor, ya kan. Kalau kita ngomongin pangan tadi, kedelai kita impor, gandum kita impor. Jadi hampir banyak sekali industri, terutama yang padat karya ya. Jadi yang terutama yang padat karya itu sangat-sangat terdampak, ya kan. Oke, baik. Saya ke Mas Safir kalau begitu sekarang. Jadi Mas Safir, dengan kondisi seperti ini, sudah seberapa banyak masyarakat yang konsul ke Anda dengan kondisi indis ekonomi begitu Mas Safir? Iya. Ini sebenarnya menarik ya, kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa selama penghasilan dia masih baik-baik saja, ya udah saya spending normal-normal saja gitu. Padahal sebetulnya kalau menurut saya di masa seperti sekarang ada 3 hal yang mesti dilakukan keluarga sebagai organisasi paling mikro di Indonesia gitu ya. Jadi pertama adalah memperkuat arus kasnya ya. Memperkuat arus kasnya itu yang pertama. Kemudian kedua itu adalah mempertebal bantalan dana darurat yang mereka punya. Itu kedua. Kemudian ketiga adalah mengurangi paparan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungannya dengan impor. Which is itu susah sekali. Dari bilang ya, banyak di antara kita banyak sekali. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan yang berhubungan dengan barang impor. Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Cash flow, perkuat cash flow dulu ya. Enaknya pertama adalah kalau ada orang yang dia sudah punya penghasilan dari uang kos, bunga deposito, bunga obligasi, dan dia bisa hidup dari situ, itu udah enak banget ya. Tapi kebanyakan orang di Indonesia mungkin tidak begitu. Mereka hidup dari gaji, dia nggak kerja, dia nggak dapat gaji gitu ya. Jadi untuk mereka yang penghasilannya kalau nggak kerja nggak dapat gaji, ya jelas dia harus kontrol di pengeluarannya gitu. Dia harus bisa berbesar hati mengontrol pengeluarannya. Jadi begitu dapat gaji, fokus bayar untuk hal-hal yang penting dulu. Ya, sekolah anak lah, bahan kebutuhan pokok atau maintenance kendaraan atau maintenance kendaraan yang nggak dipakai gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Nah, di sini muncul isu sandwich generation lah segala macam. Mereka harus tahu kapan bisa bilang tidak dan seperti. Jadi perkuat cash flow-nya itu yang pertama. Kemudian buat mereka yang penghasilannya hanya dari gaji, ya sudah sekarang enak sekali untuk bisa dapat penghasilan tambahan loh. Bahkan Anda bisa bikin kita bisa bikin e-book dari pengetahuan kita bisa bikin e-book jual digital gitu ya. Kita bisa bikin foto, mungkin masukin di aplikasi kayak Canva gitu-gitu. Itu sudah income yang lumayan ya seperti itu. Jadi pertama itu adalah fokus perkuat cash flow, itu yang pertama. Nah kemudian kedua itu adalah memperbesar bantalan dana darurat yang kita punya. Negara, semua organisasi punya dana darurat lah. Negara juga ada dana darurat. Tapi kalau kita bicara skala keluarga, 3-6 bulan pengeluaran keluarga ini bisa jadi patokan lah ya, dan
biasanya makin apa namanya, negara tuh makin kondisi seperti ini, mungkin angkanya bukan 3-6 bulan, tapi mungkin kalau bisa 4-5-6 bulan Oke. pengeluaran keluarga dia punya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kendalikan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan impor, walaupun itu susah sekali gitu ya. Saya masuk di poin kedua, Mas Safir. Jadi kalau misalkan saya membayangkan bantalannya diperkuat, Yes. tapi gajinya sama, sedangkan harga meningkat, di mana pos untuk kemudian bantalan ini bisa kami dapatkan? Ini menarik, kenapa? Karena nomor satu dia bisa sisihkan dari gaji yang dia dapatkan setiap bulan, disisihkan dari situ, dan mungkin baru akan terkumpul 2, 3, 4 bulan lagi. Lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Itu Oke. pertama. Atau yang kedua, mungkin sebenarnya dia sudah bisa punya dana darurat di bulan-bulan lalu, tapi sama dia dibeliin sofa, dibeliin elektronik, segala macam. Mungkin 1-2 ada yang bisa kita lepas, kita jadikan cash. Seperti itu. Ingat, memiliki lebih sedikit kadang lebih enak. Oke. Tapi lebih baik punya tabungan atau cash dengan kondisi hari ini? Wah, ini pertanyaan yang nggak selesai-selesai ya. Tapi kalau saya bilang saat ini lebih baik punya tabungan. Ya. Punya tabungan itu Walaupun lebih penting, mungkin jangan terlalu agresif sekali gitu ya. Tapi minimal dia punya tabungan. Oke, baik. Tahan di situ dulu. Saya ke Kang Samad kalau begitu. Jadi dengan kondisi yang kita bahas seluruhnya hari ini, bagaimana Komisi 11 melihatnya? Apa desakan Komisi 11 yang agar pemerintah melakukan langkah lebih konkret lagi membenahi penguatan rupiah kita, Kang? Jadi Mas Bram, sebetulnya kita udah teriak sejak 2019. Saya di Komisi 11 udah 7 tahun. Baik. Bahwa struktur ekonomi kita ini tidak kuat. Dari segi apa? Kita lihat dari segi neraca transaksi. Kita lihat. Itu minus. Dan kalau toh positif, karena ditopang oleh utang luar negeri. Oke. Itu sejak periode 2014, 2019, sampai 2024 kemarin. Makanya kita selalu lihat, silpanya selalu besar, Mas Dipo pasti lihat kan, teriakin. Jadi SBN-nya bunganya tinggi, lebih tinggi dari Singapura, lebih tinggi dari negara atau yang selevel dengan peringkatnya dengan Indonesia. Itu yang selalu kita teriak selama periode lalu tuh. Berarti artinya walaupun tertutupi, ini kesenangan semu dong ya kalau dengan utang ya, dengan logika itu ya. Para pengamat mengatakan waktu itu ya ekonomi ada abrakadabra gitu kan, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang datang Presiden Prabowo ingin lebih otentik melakukan transformasi secara besar-besaran. Kira-kira gitu kan. Coba Mas Dipo pasti potret. Mas Aditya juga tahu berarti berapa utang yang di 1 tahun pertama dibandingkan dengan 1 tahun pertama 10 tahun lalu misalnya. Oke, periode Pak Jokowi pasti artinya. lebih kecil sih. Lebih kecil. Ini perubahan besar-besaran. Jadi dulu fundamental ekonomi memang dari dulu sudah di luar daripada yang diharapkan. Makanya rupiah selalu melemah. Sorry, Karena berarti tidak saya kuat. simpulkan secara awam maksud Anda Pak Prabowo punya beban warisan yang tidak baik dalam kondisi kalau Anda bandingkan 10 tahun yang Iya, lalu. karena masa ekonominya agak berbeda. Oke. Kira-kira gitu ya. Jadi masa ideologi ekonomi yang berbeda, Pak Prabowo ingin betul-betul lebih otentik pada ekonomi Pancasila, di mana kedaulatan ekonomi diletakkan di atas kepentingan nasional. Oke. Kira-kira gitu. Nah, karena itu semuanya ingin dikontrol secara bertahap. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan yang Mas Anugrah tadi sampaikan, perlu cara mengkomunikasikan yang efektif supaya masyarakat mengetahui. Dan ini kita udah teriak sejak 7-8 tahun yang lalu teman-teman di Komisi 11 tentang hal ini. Oke, saya masuk ke situ, Kang. Jadi artinya kalau menurut Anda dengan semua dikontrol Pak Prabowo ini, itu akan menjadi lebih bagus atau sebetulnya kita akan sama dengan kondisi sebelumnya, sebelum 2024? Enggak, akan lebih baik karena publik akan bisa lebih mengawasi. Oke. Kan gitu. Misalnya arus masuk dan keluar barang, kan bea cukai. Sekarang betul-betul beliau lihat nih, dia pelototin bea cukai. Perlintasan manusia, imigrasi, dibenahi. Perlintasan uang, PPATK, Bank Indonesia dan seterusnya kan dikontrol semua. Iya. Iya kan, terbitnya PP 2025 tentang DHE. Kan semua, lihat. Ini untuk kedaulatan nasional. Ini yang berbeda, ini yang harus dikomunikasikan pemerintah. Bahwa ada perubahan
arah orientasi ekonomi kita di periode sebelumnya dan periode hari ini. Berarti kalau saya tangkap ini hanya soal waktu saja sebetulnya, kita sebetulnya akan melihat hasilnya, maksud Anda begitu? Oh iya, ini optimis. Kenapa? Karena kita udah menetapkan RPJMN di 2024 kemarin, 2030. Kita udah menetapkan target pertumbuhan ekonomi kita udah kompilasi, ya, visi misi presiden, kemudian arah pembangunan, evaluasi KPI sebelumnya, IKU yang sudah ditetapkan, yang belum tercapai, sudah tercapai, dan arah ke depannya. Koridornya sampai sudah ditetapkan. Kita mau dorong kemana? 25 kawasan industri, kawasan ekonomi khusus yang kami sudah ditetapkan. Kami bisa melihat hasilnya kapan ini, Kang? Tahun ini kah atau kami harus bersabar dulu tahun depan? Ini kan sekarang masih terus penataan kelembagaan karena reformasi birokrasinya kan nggak tuntas di periode lalu. Ini yang harus diselesaikan dulu. Makanya pidato beliau masih bicara tentang perizinan. Berarti kan reformasi birokrasi belum selesai. Kan gitu. Di saat yang sama masih terjadi korupsi di beberapa tempat. Di tahun ini misalnya. Itu juga harus dihentikan. Baik. Tapi berani beliau dana desa, TKD, itu apakah itu berisiko? Berisiko bagi presiden. Kenapa? Pasti resisten di kepala desa, pasti resisten kepala daerah. Tetapi ini bisa kita evaluasi, kita lihat ke depan. Karena skema perubahan fiskalnya berubah total. Oke, menurut Komisi 11 tidak ada langkah konkret yang perlu dilakukan? Sudah cukup apa visi Pak Prabowo dilakukan hari ini? Kalau dari penguatan rupiah, 7 langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, Otoritas Moneter, itu memang belum cukup efektif. Sekarang Rabu 2 minggu yang lalu baru saja menaikkan BI rate ya. Walaupun agak sedih juga karena jam 10 Presiden pidato minta bunga bank diturunkan, jam 2 Bank Sentral menaikkan BI rate gitu. Ya, tapi saya mengapresiasi bahwa BI betul-betul independen gitu, melihat perspektif berdasarkan kepentingan moneter, kan gitu kan. Tapi sebagai the ruling party, ya saya agak sedih juga karena beliau sesuai dengan mengharapkan kan gitu, mengharapkan supaya sektor real bisa lebih bergerak gitu, kira-kira gitu. Baik, tahan dulu Kang. Saya ke Mas Dipo kalau begitu. Jadi dengan logika mengontrol semua, walaupun tadi Kang Samad mengatakan ya itu sebetulnya pembenahan reformasi birokrasi dulu. Iya. Pasar percaya nggak itu? Ya itu dia, I think ini jadi si disconnect itu benar-benar di situ ya. Jadi Kang Samad betul sekali, pelaku ekonomi dan pasar itu sebenarnya belum mengerti mengenai kontrol ini. Kan ini hal yang baru ya. Dan saya yakin pun sebenarnya era ini akan masuk sejarah sebenarnya, sejarah ekonomi. Karena memang kita lagi melalui era transisi itu Mas. Sebagai contoh ya, misalnya saya pengusaha batubara. Saya kan udah ada demo ya, market obligation, lalu saya ada biaya resmi. Lalu namanya di Indonesia kan pasti ada yang nggak resmi juga kan, ya kan izin-izin segala, oke lah. Lalu sekarang ada badan ekspor, ya kan. Oh tapi kalau saya untungnya kegedean, saya nanti bayar Patriot Bond juga. Jadi limitasinya itu di mana? Itu yang pasar tuh masih menerka-nerka sebenarnya, ya kan. Dan masalahnya, again, jadi saya rasa pasar itu mengerti pemerintah ingin kontrol sumber daya alam. Tetapi again, kalau kita lihat visi, strategi dan personel, mungkin visi kita setuju, tetapi strategi, kebijakan, detail mungkin itu masih banyak bolong, ya kan? Apalagi personal, dan saya rasa ini bukan hanya di badan ekspor saja, tetapi kayak misalnya di MBG kita setuju, ya kan? Anak-anak Indonesia kasih makan, tapi kebijakannya kan terlihat belum matang kan, masih dadakan. Apalagi personelnya pun bukan ahli di bidangnya, bukan teknokrat, bukan profesional gitu. Dan itu berhubungan dengan kepercayaan artinya. Iya, jadi pasar itu tuh disconnect di situ. Mungkin dia setuju di sini, tetapi dia soal kebijakan, strategi dan personel itu belum pas. Gitu. Karena again banyak terlihat sekali terburu-buru dibuatnya. Oke, saya masuk. Berarti artinya yang harus dibenahi programnya atau pelaksanaannya yang membuat kepercayaan pasar dan penguatan rupiah menjadi target utama. Saya rasa dua-duanya ya. Jadi tadi Kang Samad sebenarnya menjelaskan sangat baik ya. Sebagai contoh ya soal tadi sempat mention soal ekonomi Pancasila. Tapi kita tuh apa sih ekonomi Pancasila? What is this ekonomi Pancasila? Ya kan si negara ini mau kontrol sampai mana? Kita tuh nggak tahu. Lalu ada Pak Fahri Hamzah ya, dia menulis sangat bagus ya, neoliberal versus Prabonomics. Kalau saya sebagai orang luar, saya bertanya, kenapa bukan tim ekonomi yang menulis? Ya kan, kenapa? Ya kan, jadi karena itu masih di level ideologi kan, masih di level visi, belum di level kebijakan atau strategi gitu Mas. Kalau saya sebagai orang luar saya bertanya, loh masa sih dari segitu banyak ekonomi di pemerintahan, ekonom tidak ada satupun yang bisa nulis seperti itu. Kalau saya tadi pemikirannya gitu. Jadi ini ya antara disconnect
si pemerintah ini kemana dan pasar kemana, kita masih mencoba memahami lah. Jadi yang harus dilakukan komunikasinya kah atau pembenahan pelaksanaannya? Saya rasa dua-duanya ya, tidak bisa, itu hal yang menyambung ya. Masalah komunikasi itu ya, jadi kayak antar departemen suka berbeda-beda. Ya kan saya kasih contoh yang saya kemarin tuh saya senang sekali, oh MBG dikurangi 63 triliun. Tapi Badan BGN dibilang, oh nggak jadi gitu. Jadi kan kita bingung ya, kayak pemerintah aja bingung, apalagi kita orang luar gitu. Jadi saya rasa dua-duanya ya. Saya konfirmasi ke Mas Adit kalau begitu. Menarik yang soal tadi, apa visi, strategi, dan personel. Saya ingin komentar yang, oke, visi kita sepakat ya dalam tarif. Oke, untuk strategi, memang ini memang menjadi perdebatan karena tadi kalau disebut ada disconnect antara ekspektasi pasar, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya mungkin dan masyarakat sebagai pelaksana. Tapi kan kita juga mesti melihat begini, Mas Dipo dan semua. Konsepsi perumusan kebijakan publik itu seperti apa? Tidak ada satu pun di dunia ini kebijakan publik yang sempurna 100%, tidak ada celah. Pasti tidak ada yang sempurna. Semua every single public policy itu pasti mempunyai celah. Nah, disinilah pemerintah kan pasti melihat dalam kasus DSI misalnya, badan ekspor, badan khusus ekspor. Saya yakin pemerintah juga memiliki banyak opsi. Ini bagaimana pembenahan tata kelola. Dari sekian opsi tentu dilihat mana yang manfaatnya paling besar dan mana yang celahnya itu paling kecil dan di mana pemerintah mempunyai potensi terbesar untuk menutup celah tersebut. Oke, skala prioritas ya. Skala prioritas. Disitulah muncul DSI. Dan mungkin ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Oh ternyata ada semacam shocking lah ya di pasar. Tiba-tiba 180 derajat dari yang semula. Mas Dipo misalnya eksportir, dia berhubungan dengan mitra importer di luar negeri, tiba-tiba harus melalui saya, harus diserahkan ke saya. Tentu ada problema implementasi di dalamnya. Kalau tadi disebutkan tergesa-gesa, inilah fungsinya ada masa transisi sampai dengan 7 bulan di Desember nanti. Tentu di situ pemerintah tidak tone deaf, tidak menutup mata terhadap apa yang selama ini sudah berjalan, best practice dari hubungan langsung eksportir dan importir di luar. Tentu pemerintah juga akan melihat itu, misalnya dari sisi pricing policy-nya, dari sisi marginnya seperti apa dengan pengusaha-pengusaha di dalam negeri. Dan ini di tataran strategi itu yang terjadi, ada gap ekspektasi antara apa yang ideal menurut pemerintah dan apa yang menjadi keinginan posisi pasar. pemerintah dan apa yang menjadi harapan pasar. Dan ini ya kita yakin bahwa ini persoalan waktu, just matter of time aja, bahwa nanti Anda mengatakan itu persoalan waktu, anggaplah tunggu sampai akhir tahun. Tapi kan satu sisi taruhannya adalah pelemahan rupiah yang semakin tinggi begitu loh. Sepanjang waktu. Kami harus memilih yang mana sebagai publik? Terapinya kan tidak single terapi ya untuk ini. Misalnya tadi soal DSI itu direspons oleh pasar dan wujudnya pada koreksi rupiah, fluktuasi rupiah. Untuk rupiah kan tidak harus pemerintah kemudian mengorbankan visi besar mengenai DSI tadi, mengenai ekspor sumber daya alam. Pemerintah melakukan hal-hal lain dari sisi fiskal tentunya dan dibarengi dengan Bank Indonesia dari sisi moneter. Dari sisi fiskal, katakanlah bagaimana pemerintah ini mengurangi dampak, setidak-tidaknya mengurangi dampak dengan memperkuat, mempertahankan daya beli masyarakat, begitu. Kemudian dari sisi fiskal. Dengan apa Mas? Saya masuk di situ. Daya beli ini dengan paling konkret saya awam bisa melihat apa sebetulnya? Paling konkret adalah pada saat Maret kemarin mulai ada dampak-dampak di kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Iran. Negara lain sudah menaikkan harga BBM eceran. Pemerintah sampai sekarang tidak ada niat untuk menaikkan harga BBM untuk yang subsidi maupun non subsidi yang Pertamax, karena itu yang konsumen terbesar. Itu sebenarnya sinyal kuat penegasan bahwa itu komitmen pemerintah menjaga daya beli publik, daya beli masyarakat. Kemudian sebentar, ini satu lagi, minggu kemarin sebelum Idul Adha, Menko Perekonomian mengumumkan stimulus semester kedua. Wujudnya kurang lebih sama untuk ada momentum libur anak sekolah sebentar lagi, momentum di bidang transportasi, kemudian bahkan sudah punya visi ke depan untuk Nataru juga akan ada insentif yang sama, plus insentif-insentif ketenaga kerjaan, program magang dan juga program vokasi. Artinya ini kan bagian juga pemerintah, saya untuk pendekatan untuk rupiah ini kita untuk mengurangi dampaknya dari sisi itu, kemudian juga mengurangi kebutuhan dolar dari sisi impor BBM misalnya. Oke, baik. Mas Dipo, tanggapan Anda? Cukup banyak ya tadi ya. Oke, paling tidak ini, apakah bantalan konkret yang disebutkan tadi, misalkan tetap menahan BBM bersubsidi, harga Pertamax 92 misalkan sampai sekarang masih sama? Ya, jadi saya rasa gini, Indonesia ini memang kita dihadapi berbagai macam tantangan lah ya.
Tapi kalau dari ekonomi menurut saya yang paling berat adalah satu ya, rupiah yang melemah yang tadi kita diskusi. Lalu kedua adalah imported inflation, inflasi dari luar negeri. Tapi specifically itu dia ya. Jadi pemerintah dan itu sudah benar ya kan BBM subsidi ditahan. Tetapi kita perlu ingat penggunaan minyak itu untuk transportasi sebenarnya hanya 60%. 40% itu adalah untuk industri, tadi untuk petrokimia dan plastik dan segala. Jadi walaupun sudah ditahan di 60%, inflasi itu akan tetap masuk dari 40% itu. Jadi rupiah yang melemah plus si imported inflation. Nah, kalau daya beli menurut saya memang struktur ekonomi kita sendiri memang belum kuat. Iya kan? Jadi kita masih ada masalah yang dulu-dulu lah, masalah kelas menengah yang sangat sedikit, orang miskin masih banyak gitu. Bahkan kita lihat kalau angka triwulan 1 tadi sempat di-mention juga, yang menikmati pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,2% itu sebenarnya menengah atas dan kelas atas. Ya kan sebenarnya bukan menengah dan menengah bawah dan ke bawah gitu. Jadi saya rasa ini tetap menjadi tantangan. Dan again saya rasa kita perlu mulai berempati ya dengan masalah yang akan dihadapi masyarakat kita. Ya kan pemerintah mungkin bilang aman, tetapi ya nilai tukar naik terus. Ya kan dan juga sebenarnya aman itu sebenarnya maksudnya APBN-nya aman, belum tentu ekonomi rakyatnya aman gitu. Jadi saya rasa tugas kita masih banyak sekali ya. Jadi kalau APBN aman, kita belum tentu aman sebagai masyarakat. Oh ya kan nggak ada hubungan sama kantong kita kan gaji tetap sama, ya kan. Oke, baik. Itu pengetahuan baru buat saya yang awal. Iya. Saya akan tanyakan kepada Mas Anu, jadi sebetulnya apa yang paling masyarakat inginkan dan suarakan sepanjang beberapa minggu terakhir. Tapi usai jeda, lebih dalam lagi di segmen 3, tetaplah bersama kami di Prime Plus.